Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, kali ini saya akan menyampaikan suatu dakwah tentang adab menuntut ilmu. Untuk mengawali pembicaraan kali ini, marilah kita bersama-sama junjungkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmatnya, kita sekalian bisa aktif mengikuti kegiatan dakwah tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah sebagai suri tauladan dalam hidup ini, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa setia kepadanya. Amin ya Rabbal. Hadirin sekalian yang berbahagia, ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup ini. Karena dengan ilmu yang dimilikinya, seorang akan mampu membedakan yang hak dan batil. Dengan ilmu, seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu dasarnya dan tujuan yang sebenarnya. Namun, sebaliknya bagi seseorang yang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan sebenarnya. Agar hal semacam itu tidak sampai menimpa pada diri seorang Islam, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Mencari ilmu haruslah mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim. Karena orang berilmu, maka tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendambakan bahagia hidup di dunia haruslah mempunyai ilmu. Begitu juga orang yang mendambakan kebahagiaan di dunia akhirat haruslah mempunyai ilmu. Oleh karena itu, janganlah merasa bosan untuk menuntut ilmu. Dan di mana saja kita tetap cari sekalipun di negeri Cina. Nabi Muhammad SAW bersabda, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis riwayat Ibn Adi dan Baihaqi. Hadirin yang berbahagia, banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama atau pengajian-pengajian. Ada yang mencari ilmu lewat membaca buku-buku. Ada yang mencari ilmu lewat sekolahan. Dan masih banyak lagi narasumber ilmu pengetahuan. Tetapi perlu diingat dan diketahui bahwasannya mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak yang masih usia sekolah. Karena dengan kesempatan yang bagus, maka anak-anak seusia dini masih mempunyai daya tangkap yang kuat, sehingga ilmu yang diperolehnya benar-benar sebagai bahan modal pada kehidupan hari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak-anak membekas dan teringat terus sampai akhir hayat. Begitu pentingnya menuntut ilmu mulai dini, berarti dia benar-benar bisa meraih kesempatan emas. Karena dengan dibekali ilmu pengetahuan, maka bisa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, yakni di akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, untuk itu belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Begitu sulitnya seorang mengukir batu, tapi bila sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan hilang. Demikian juga sang anak yang masih kecil, bila sudah masuk ke dalam pikirannya ilmu pengetahuan, maka sulit sekali melupakan, bahkan masih teringat sampai akhir hayat. Akan tetapi, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir di atas air begitu mudahnya, akan tetapi tidak ada bekas. Begitu pula bila belajar di waktu dewasa, maka dia mudah untuk mengingat, menerima suatu ilmu, tapi mudah pula melupakan.
Hadirin yang berbahagia, kita harus merasa tergugah dalam hati kita masing-masing. Sehingga belajar tidak merasa bosan dalam keadaan atau suasana bagaimanapun. Baik mengenai waktu ataupun tempatnya. Kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dan dengan sekuat kita agar kita mempunyai cita-cita bila tercapai akan sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf dan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.